Selamat datang rekan-rekan, kembali bersama saya Arif Agus Sukmandani di pembelajaran kita mengenai jaringan komputer. Di pembahasan yang ketiga ini, saya akan membahas mengenai IP address. Nah, dalam pembahasan ini saya membagi menjadi beberapa subtopik. Subtopik yang pertama adalah mengenai pengalamatan atau addressing. Yang subtopik yang kedua adalah mengenai pengklasan atau pengklasan dalam pengalamatan IP address. Yang ketiga adalah DHCP. Bahasan pertama adalah tentang pengalamatan atau IP addressing. Di dalam pengalamatan atau addressing dalam TCP/IP ada beberapa pembagian. Nah, pembagian yang pertama adalah mengenai physical address. Yang kedua adalah logical address, yang ketiga adalah port address, dan yang kelima adalah specific address. Bahasan pertama yaitu mengenai alamat fisik atau physical address. Nah, physical address yang biasa kita kenal namanya MAC address merupakan suatu alamat fisik yang ada di dalam device. Nah, physical address ini biasanya ada bentuknya 4 atau 8 bagian. Nah, jadi 8 bagian ini dibagi dua. Jadi ada 4 bagian untuk OUI atau dibilang Organization Unique Identifier, yaitu kita bisa katakan nomor uniknya suatu vendor. Nah, yang pembagian yang keduanya adalah tentang pengalamatan yang diberikan oleh vendor. Jadi vendor itu mempunyai udah alamat-alamat atau penomoran secara sekuensial. Nah, itu dimasukkan ke dalam bagian ini. Nah, kan rekan-rekan bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, bagian yang kedua adalah tentang alamat logik. Nah, alamat logik ini kita biasa kenal dengan namanya IP address. Nah, kita ada dua jenis, yaitu ada yang IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, kalau IP versi 4 itu bentuknya 32 bit ya. Nah, jadi dikonversi menjadi dikelompokkan menjadi 8 oktet atau 8 bit. Nah, IP versi ini dikenalkan oleh organisasi namanya ICANN. ICANN ini adalah Internet Corporate for Assignment Name and Number. Nah, jadi IP ini dikenali sebagai pengalamatan identik. Ya. Terus bagian ketiga adalah alamat port. Nah, alamat port ini sebenarnya bagian juga dari IP addressing, jika hanya menambahkan portnya aja. Misalnya, sebagai contoh penerapannya contohnya gini. 202.10.10.55.280. Nah, berarti adalah IP address untuk yang 202.10.10.25 dan 80 itu untuk alamat portnya. Nah, kenapa kita memerlukan nama alamat tersebut? Kadang-kadang kita menjustifikasi port-port mana saja yang boleh diizinkan. Nah, misalnya kalau kita menggunakan firewall misalnya, nah itu kan ada beberapa port-port yang diizinkan untuk bisa diakses ke internal ataupun eksternal. Nah, kita perlu membuat jadi spesifik. Nah, bagian yang keempat adalah alamat khusus. Nah, alamat khusus ini ya biasanya kalau bentuknya untuk beberapa klasifikasi. Contohnya untuk alamat URL, misalnya kita menggunakan namanya misalnya untuk mengganti IP address tersebut menjadi sebuah nama. Nah, ini biasanya penerapannya dalam DNS ya. Jadi misalnya kita kenal www.binus.edu. Misalnya alamat IP address sesungguhnya adalah misalnya 202.58.10 sekian ya kan. Nah, mungkin beberapa orang sulit ya menghafalkan IP tersebut, lebih enak mengenalnya lewat nama. Wah, binus.edu misalnya gitu. Nah, binus.com seperti itu.
Itu lebih mudah. Nah, subtopik yang kedua adalah mengenai kelas pengalamatan. Nah, dalam kelas pengalamatan atau addressing ini, kita biasanya membagi menjadi beberapa kelompok. Nah, saya ambil contoh untuk namanya epiversi 4. Dari situ kita bisa membagi namanya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Dan kelas E terakhir. Nah, ini pembagian ini termasuk pembagian ini mempengaruhi juga jumlah user atau host yang dapat terkoneksi dalam suatu jaringan. Nah, ini dalam penerapan ini kita harus didasari misalnya apakah suatu area atau scope ya kan masuk dalam suatu jaringan internal kita. Jadi misalnya di BINUS, karena BINUS ini kan punya beberapa cabang, nah berarti kita harus membuat suatu payung besar kelas berapa yang akan kita pakai sehingga dapat mengcover seluruh area atau organisasi dari BINUS tersebut. Nah, sehingga menjadi jaringan internal BINUS. Nah, di dalam pengalamatan jaringan, kita mengenal ada dua jenis untuk mengklasifikasikan menjadi bagian dari kelas A, kelas B, kelas C, dan E. Nah, namanya adalah Net ID dan Host ID. Nah, Net ID ini adalah sebagai pengalamatan awal. Misalnya kalau kita kenal Net ID berarti kelas A misalnya. Kalau ini kan kita ada 4 oktet ya. Oktet pertama misalnya kelas A berarti oktet pertama itu sebagai identifier-nya. Jadi kalau kelas A itu yang digunakan adalah oktet pertama. Kalau kelas B oktet kedua, kelas C oktet ketiga, dan kelas D oktet keempat. Nanti kalau seandainya sudah dikenal seperti itu, nanti namanya kita bisa membagi namanya host ID. Host ID itu yang sebagai orang atau klien yang akan connect ke jaringan tersebut. Jadi misalnya kalau kita menggunakan kelas C, misalnya pakainya kelas C kan kita alokasikan dari 0 misalnya 10.0 10.10.10.0 ya kan sampai 10.10.10.255. Nah, berarti ada dari 0 sampai 255 adalah host yang bisa terkoneksi jaringan. Nah, 10.10.10 itu adalah sebagai net ID-nya. Itu sebagai kelas C-nya seperti itu. Oke, sekian penjelasan untuk pertemuan saat ini. Selamat belajar. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.